apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar. Bersama saya, Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tak kuat menanjak, truk pengangkut kayu di Kabupaten Bulukumba terbalik. Muatan kayu yang ikut berserakan di jalan menutup arus lalu lintas. Seekor kucing yang naik di atas pohon tak berani turun. Akibatnya tim damkar diturunkan untuk membantu sang kucing kembali ke pemilik. Terlupakan, salah satu benteng pertahanan kerajaan Goa, Benteng Ana Goa, kini berubah fungsi. Situs bersejarah telah menjadi perumahan dan lahan perkebunan. Tak kuat menanjak, truk pengangkut kayu di Kabupaten Bulukumba terbalik. Muatan kayu yang ikut berserakan di jalan menutup arus lalu lintas. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Truk 6 roda bermuatan kayu terbalik dan melintang di tengah jalan yang berada di Desa Tibona, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. Kejadian ini diduga karena truk tak kuat menanjak di medan yang curam. Akibatnya arus kendaraan terhambat karena tertutup muatan truk yang berserakan di jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena sang sopir sigap melompat keluar saat truk oleng. Hingga kini proses evakuasi masih dilakukan. Truk sudah berada di posisi normal dan kayu muatannya juga sudah perlahan diangkut ke atas truk. Karena transmisi persenelan mau dikasih masuk gigi 1 langsung lepas di atas talinya. Begitu kronologinya. Muatannya terlalu berat itu juga? Enggak terlalu, cuma langsung mati yang. Berarti tadi enggak bisa menanjak ya? Iya. Ini muatan apa? Muatan kayu, Muatan ranting. Mau ke ini? Untuk bakar batu merah. Batu merah. Mau ke Kota Bulukumba. Iya. Terus berapa orang ke di atas mobil, Pak? Sendiri. Sendiri. Ada luka apa yang enggak? Enggak ada. Siapa namanya? Diduga mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, seorang pria tewas usai jatuh dan terlempar dari sepeda motornya. Korban mengalami luka parah di bagian kepala dan meninggal di tempat kejadian. Kini jenazah korban pun langsung dibawa ke Kabupaten Sinjai oleh pihak keluarga untuk dimakamkan. Terjadi kecelakaan di depan pertama. Seorang pria tergeletak di pinggir jalan dengan luka parah di bagian kepala. Kecelakaan sepeda motor tunggal terjadi di Dusun Patunuang, Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Rabu petang. Korban merupakan kepala sekolah SDN 86 Lapadata yang bernama Abdul Daeng Aziz, 50 tahun, warga Jalan Ranggong Daeng Romo, Kecamatan Sinjai, Kabupaten Sinjai. Warga sempat membawa korban ke puskesmas. Naas, korban dinyatakan telah meninggal dunia sebelum tiba di puskesmas. Korban saat itu hendak pergi ke kota Makassar untuk menjenguk sanak keluarga yang sakit. Saat tiba di lokasi kejadian, korban mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan berusaha menyalip mobil di depannya. Namun, korban tidak dapat menguasai kendaraannya saat melintas di jalan gundukan. Korban pun terjatuh dan kepala terbentur di aspal, sehingga menyebabkan pendarahan di bagian kepala. Bahwa sebelumnya pengendara sepeda motor dikendarai oleh almarhum laki Abdul Aziz yang sebelumnya bergerak dari arah Sinjai menuju ke Makassar, tepatnya di wilayah Patunuan dekat SPBU Patunuan Maros, dengan kecepatan tinggi berusaha mendahului sebuah mobil di depannya, sehingga tidak melihat situasi jalan menyebabkan tiba-tiba terjatuh dari sepeda motornya dan mengakibatkan mengalami luka dan cukup parah dan meninggal dunia di TKP. Saat ini jenazah korban sudah dibawa oleh pihak keluarga untuk dimakamkan. Jasad almarhum dibawa kemana, Pak? Mau rencana mau di Sinjai. Oh, ke Sinjai ya, Pak. Pak tidak menyangka ya kejadian seperti ini ya, Pak? Ya namanya musibah, tidak ada orang yang ya pasti menghindarkan namanya musibah, tapi kalau sudah ketentuan Allah enggak. Oh. Unit Laka Lantas Polres Maros yang menangani kasus kecelakaan tunggal ini masih menyelidiki kasus ini. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros.
Kita beralih ke informasi lainnya. Terduga pelaku pencuri uang celengan Masjid Ar-Rida di Dusun Latimpa, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru tertangkap. Terduga pelaku Ilham merupakan pencuri lintas kabupaten yang sudah keluar masuk tahanan. Pria 22 tahun bernama Ilham ditangkap oleh pengurus Masjid Ar-Ridho Dusun Latimpa, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru. Warga kota Parepare ini ditangkap di pinggir jalan sehari setelah membongkar 2 celengan yang ada di Masjid Ar-Ridho. Pengurus masjid mengenali terduga pelaku dari rekaman kamera CCTV Masjid Ar-Ridho. Pelaku langsung dibawa ke polisi beserta barang bukti yang masih tersimpan di dalam bagasi motornya. Rekam oleh CCTV Masjid Ar-Ridho ini mengambil uang di dalam celengan masjid, ada 2 buah di sana. Bertolak dari rekaman itu, salah seorang warga yang termasuk pengurus masjid ini keesokan harinya, hari Minggu ketemu di depan pos lantas di Baru ini, melihat pelaku ada di pinggir jalan. Ya, dia melihat seperti yang kemarin mengambil celengan di masjid. Akhirnya ditanya, lari, diburu, akhirnya dapat. Dari rekaman CCTV yang ada di masjid, terduga pelaku mengenakan sarung dan kopiah memasuki masjid. Tak lama kemudian membongkar 2 celengan yang ada di dalam masjid dan kemudian kabur. Terduga pelaku merupakan residivis kasus pencurian di Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sidrap. Ia akan dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Swadi Gatang melaporkan dari Kabupaten Baru. Seekor kucing yang naik di atas pohon kelapa tak berani turun. Akibatnya, tim Animal Rescue Pemadam Kebakaran diturunkan untuk membantu sang kucing kembali ke pemilik. Butuh waktu sekitar 30 menit untuk menyelamatkan sang kucing. Bisa naik tapi tak bisa turun. Inilah yang dialami seekor kucing yang terjebak di atas pohon kelapa di Kompleks Bumi Permata Hijau, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Rabu sore. Tim penyelamat dari Animal Rescue Pemadam Kebakaran Kota Makassar pun datang. Proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati menggunakan tangga untuk menjangkau sang kucing yang ada di pucuk pohon kelapa. Dalam waktu 30 menit, petugas akhirnya bisa mengevakuasi kucing tersebut. Pemilik kucing mengatakan hewan peliharaannya sudah hilang sejak 2 hari terakhir. Kucing miliknya baru diketahui berada di atas pohon kelapa setelah salah seorang warga mendengar suara kucing dari atas pohon. Usai dievakuasi, sang kucing langsung diserahkan ke pemiliknya. Saya ke sana dipanggil, Pak RT nanya, Ibu Haji bukan kucinta itu di atas ya? Ya, jadi saya panggilan aku, kayaknya kok parun di atas. Oh iya, ternyata betul. Sudah berapa hari Bu hilang? 2 hari. Warga sekitar juga sempat berusaha menurunkan kucing tersebut menggunakan sebatang bambu. Namun, usaha itu tidak berhasil sehingga meminta bantuan petugas damkar. Peristiwa ini tampaknya menjadi pelajaran berharga untuk sang kucing untuk tidak menaiki pohon kembali. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar.